Selamat datang di video aku. Perkenalkan, nama aku Membarwati. Aku siswi dari SMK Negeri 1 Purwojati, jurusan pemasaran. Di sini aku mau sharing sama kalian mengenai digital branding yang udah aku pelajari di sekolah. Sebelum itu, kita pasti pernah nyebut alat pompa air itu dengan sebutan Sanyo. Sementara Sanyo itu sendiri adalah salah satu brand yang udah terkenal, merek yang sudah terkenal dari salah satu alat pompa air. Orang tua dulu itu sering nyebut alat pompa air itu bukan alat pompa air tapi Sanyo. Itu adalah salah satu contoh brand yang sudah kuat. Jadi branding itu sendiri apa sih? Branding adalah upaya yang dilakukan oleh suatu bisnis untuk membuat usahanya semakin dikenal oleh masyarakat dan menjadi pembeda dengan kompetitor. Branding adalah strategi kreatif yang dilakukan oleh bisnis untuk memperkenalkan, untuk menunjukkan siapa diri mereka dan kenapa sih begitu penting untuk bekerja sama dengan mereka. Jadi bisa dipahami, branding dan brand adalah dua hal yang berbeda. Branding adalah langkah-langkah, proses bagaimana upaya yang dilakukan untuk membuat konsumen itu sadar bahwa brand ini tuh ada, merek ini tuh ada. Nah, branding itu sendiri pasti memiliki tujuan. Tujuan branding yang pertama adalah membangun atau membentuk persepsi, membangun pandangan di tengah-tengah masyarakat bahwa produk, bahwa brand, bahwa merek itu ada dan hadir untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah untuk membangun kepercayaan bahwa produk kita itu nggak cuma hadir, tapi untuk memberikan rasa jaminan, memberikan rasa aman bahwa produk kita itu layak, produk kita itu pantas untuk digunakan. Yang ketiga adalah untuk membangun rasa cinta. Rasa cinta ada dalam konsumen. Fungsi ini itu untuk membangun, untuk menumbuhkan rasa cinta konsumen terhadap produk kita, sehingga diharapkan konsumen itu menjadi pelanggan yang loyal. Segala sesuatunya pasti memiliki fungsi, sama halnya dengan digital branding juga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama adalah sebagai pembeda, tentu saja sebagai pembeda dengan kompetitor. Yang kedua adalah sebagai jaminan kualitas dan prestis. Fungsi ini adalah untuk membentuk citra. Yang ketiga adalah sebagai daya tarik dan promosi. Tentu saja produk yang brandnya sudah baik pasti akan mudah untuk dipromosikan. Yang terakhir ya, sebagai pengendali pasar. Tentu saja brand yang sudah menguasai suatu pasar, sudah menjadi brand top of mind, sudah menjadi brand yang dominan, pasti akan sangat mudah mengendalikan konsumen di suatu pasar. Kemudian yang terakhir adalah unsur dari branding. Unsur dari branding yang pertama adalah nama merek. Contohnya Apple, Adidas, Coca-Cola, itu semua adalah salah satu contoh dari nama merek. Nama merek ini tuh digunakan untuk sebagai identitas, sebagai tanda pengenal suatu produk. Yang kedua adalah logo. Logo ini tuh bisa berupa gambar atau sketsa yang memiliki makna, memiliki arti tersirat, yang mewakilkan suatu perusahaan. Contoh dari logo adalah logo Apple, logo Adidas, dan lain-lainnya. Kemudian tampilan visual. Tampilan visual itu tampilan warna. Misalnya nih kita punya produk keripik pisang. Keripik pisang itu dominan warnanya kuning ya. Jadi perusahaan itu memutuskan dalam kemasannya kita itu mau menggunakan warna kuning sebagai dominan di dalam warna kemasan itu. Yang keempat adalah maskot. Kelima atau yang terakhir adalah kata-kata, bisa berupa logo, slogan, dan lain-lainnya. Jadi itu tadi beberapa rangkuman materi mengenai digital branding yang udah aku pelajari di sekolah. Semoga apa yang aku sharing ke kalian bisa bermanfaat, dan kalau ada yang salah sumber,
salah pengertian, mohon bisa dimaklumi dan dikoreksi. Sekian, terima kasih.